Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya akan informasikan mengenai kenapa sih bolu bisa begini nih. Ini biasanya terjadi pada bolu yang dikukus. Kalau dipanggang itu berbeda lagi ya. Jadi yang dikukus ini bolunya itu seperti mengkerut dan bergelombang. Gelombang itu kecil-kecil dan banyak. Nah, penyebabnya ada 6 ya. Nah, mau tahu? Ini silakan disimak. Yang pertama, itu karena kurang mixer. Jadi, waktu mixernya itu terlalu pede ya. Misalnya 3 menit tapi dia yakin udah kental berjejak. Nah, dimasukin tuh bahan-bahan yang lainnya seperti tepung, kemudian margarin. Harusnya lebih aman kental berjejak. Jadi adonan itu jika dibalik tidak tumpah, atau ketika diangkat stick mixernya itu membuat seperti lipatan, menurut saya itu sudah cukup. Jadi kurang nge-mixer ya. Nah, ini yang kedua, bisa juga karena komposisi bahannya ya. Contohnya misalnya 1 telur tetapi digunakan untuk 400 gram terigu. Nah, kemudian dikukus jadinya seperti ini. Juga telur-telurnya itu biasanya bisa jadi kurang fresh atau emulsifier yang tidak bekerja secara maksimal. Seperti itu. Karena kebanyakan 80% kesalahan itu dari adonan, 20% adalah dari kelakuan kita ya. Jadi kesopanan kita memperlakukan kue dan bahan-bahan untuk memasaknya. Nanti kita bahas ya. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya. Yang ketiga, nah ini ketika dalam pencampuran margarin itu tidak merata, akibatnya di permukaan bawah itu adalah basah atau dia kelihatan kayak berpinggang ya, kayak karet gitu. Nah, itu bisa juga. Kemudian faktor selanjutnya adalah ini yang kebiasaan kita ya. Jadi bukan dari adonan. Selanjutnya adalah faktor non teknis atau kebiasaan kita ya, bukan dari adonan. Nah, ini adalah serbet. Jadi serbet yang digunakan terlalu tipis sehingga airnya netes ke kue seperti itu. Jadi sebaiknya dilapisi oleh double dan diikatnya erat ya. Bisa menggunakan karet pokoknya supaya tidak menetes. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, itu apinya terlalu besar ya. Jadi api yang besar bisa menyebabkan bergelombang baik untuk bolu yang bantat ataupun untuk yang mengembang ya. Seperti itu. Namun berbeda, jika yang mengembang tetap bergelombang, itu gelombangnya biasanya besar ya, bukan yang seperti ini. Jadi kecuali bolu kukus yang di-cut, selain itu apinya sedang ya. Ketika sudah masuk loyang itu dikecilkan api menjadi sedang, cenderung kecil juga bisa seperti itu. Nah, tahapannya panaskan kukusan, kemudian itu tidak ditutup ya. Lihat uapnya banyak, kemudian masukkan loyang dan baru ditutup. Jadi tutupnya juga aman dari kebanyakan menampung air seperti itu. Air uap ya. Nah, ini selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah mengisi air dalam kukusan itu terlalu banyak ya. Jadi mendekati steamer. Nah, sebaiknya setengah di bawah steamer itu lebih aman karena jika kebanyakan bisa mengenai permukaan loyang sehingga kuenya pun jadi agak basah dan dia bantat ya. Seperti itu.
Nah, lebih baik jika ingin mengukus yang baru, jika kurang ditambah lagi, daripada sekali banyak tetapi menghancurkan semuanya. Mungkin itu saja, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada yang tidak jelas, bisa komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.